Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Sekarang materinya berbeda dengan materi sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke materi baru yang disebut dengan permasalahan transportasi ya. Nah, di permasalahan transportasi ini Anda akan banyak bertemu dengan soal yang terkait dengan transportasi ya, routing problem ya. Nah, lalu di sini Anda bisa menggunakan 4 metode yang berbeda. Di video sekarang, video saat ini kita akan belajar 2 metode saja. Di video selanjutnya kita belajar 2 lagi ya. Nah, 2 yang akan kita pelajari, yang pertama adalah yang disebut dengan NWC atau NWC ya, Northwest Corner, dan yang kedua adalah least cost atau ada yang disebut juga greedy gitu ya. Ada juga yang menyebut ini dengan metode minimum cost. Ini 2 metode yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Di sini ada pabrik mobil gitu ya kasusnya. Jadi pabriknya di sini ada 3 lokasi. Yang pertama ada Karawang, yang kedua ada Purwakarta, yang ketiga pabrik Semarang. Dan pasarnya, lokasi penjualan ada 3 juga, ada di Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah, nanti kita ubah nama-nama kota ini menjadi variabel yang mudah ya. Ini misalkan Karawang itu kita tulis dengan 1, Purwakarta 2, Semarang 3. Lalu untuk pasar Jogja, Bandung, Jakarta kita ubah menjadi P1 untuk Jogja, P2 untuk Bandung, P3 untuk Jakarta. Nah, kita ubah tabelnya ya, kita modifikasi sedikit menjadi seperti ini supaya nanti kita bisa mengisi jumlah pengirimannya gitu ya. Ada berapa kuantiti yang dikirimkan ke tiap kota. Nah, kita menggunakan metode yang pertama dulu yang disebut dengan metode NWC ya. Jadi metode ini sesuai dengan namanya, kita mulai dari sebelah kiri atas dulu, dari sini. Ini sebagai pivotnya. Ini titik pivotnya, lalu kita lihat ke paling kanan supply-nya dan paling bawah demand-nya. Cari yang paling kecil angkanya gitu ya. Yang paling kecil ada 150 ya dibanding 200. Jadi kita tulis di pivot ini ada 150. Oke, jadi pabrik 1 mengirimkan 150 mobil ke P1. Nah, ini kan 150 sama ya, di sini juga 150, artinya pabrik 1 udah tidak bisa ngirim mobil kemana-mana lagi. Maka kita bisa silang ininya karena dia sudah terpenuhi gitu ya. Lalu kita cek ke bawahnya, ternyata di sini masih ada demand total 200 mobil, sudah dikirim 150, artinya masih kebutuhan 50 mobil lagi. Nah, kita isi dari bawahnya gitu ya, dari bawah pivot ini, yaitu 50 mobil. Artinya pasar 1 sudah terpenuhi ya. Dari pasar 1 itu pasar Jogja. Jadi 200 mobil untuk Jogja sudah dipenuhi, artinya nggak bisa dikirim lagi. Kita silang. Nah, sekarang kotaknya mengecil gitu ya, karena sudah disilang semua. Jadi kita mulai seperti tadi lagi, kita pivot dari kiri atas. Kita cek ke paling kanan, cek paling bawah, antara 100 dan 175 mana yang paling kecil? Itu 100 ya. Kita tulis 100 di sini. Lalu kita lihat ini pasar kedua ini sudah terpenuhi ya, demandnya 100, artinya bisa kita silang. Nah, sekarang tinggal kotaknya mengecil di sini ya. Nah, lalu kita lihat dari pivot ini ke kanan, kuantiti dari produksi atau supply dari pabrik 2 adalah 175. Nah, sedangkan kita baru mengirimnya atau baru menggunakannya itu 150 ya, 100 tambah 50, 150. Jadi masih ada sisa 25 mobil di dalam pabrik gitu. Maka kita kirimkan 25 mobil ini di pasar 3 gitu ya. Jadi ini sudah langsung terpenuhi gitu ya, 175 ini gitu ya. Lalu kita lihat di sisa kotak ini gitu ya. Jadi ada sisa 1 itu pasar 3. Nah, kita lihat di sini yang paling kecilnya adalah 275 ya. 275 dibandingkan dengan 300. Jadi ini kita isi 275. Oke, semuanya terpenuhi ya. Baik itu pabrik maupun baik itu supply pabrik maupun demand pasar. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke fungsinya gitu ya. Perhitungannya. Jadi berapa sih total biayanya? Jadi Z-nya sama dengan di sini. Kita lihat dari sini 150 gitu ya. 150 dikali 10 ditambah ini 50 kali 9 ditambah ini 100 kali 5 ditambah ini 25 kali 6
ditambah terakhir 27, bukan 27 ini harusnya ya, 275 dikali 12. Nah kita hitung ya nanti ya. Nah sekarang kita langsung ke metode kedua, yaitu dengan list cost gitu ya. Nah kalau list cost ini caranya berbeda, yaitu Anda tinggal melihat semua tabel ini itu mana cost yang paling kecil sesuai dengan namanya list cost ya. Kalau kita lihat sini ada 4 dan 4 gitu ya, ini 4-nya ada 2, ini paling kecil. Jadi ini jadi pivotnya gitu ya, caranya sama kayak yang tadi gitu ya. Kita cek ke paling kanan, cek ke bawahnya, mana yang paling kecil, 200. Maka kita masukkan angka 200. Pasar 1 sudah terpenuhi semua, demandnya 200, berarti ini bisa kita silang. Oke, sekarang yang 4 yang ini gitu ya. Ini sebagai pivotnya, kita lihat ke bawah, kita lihat ke kanan, mana yang paling kecil, 150. Oke, berarti kita isi 150. Pabrik 1 sudah mengirimkan 150 mobil ke pasar 3, artinya nggak bisa dikirim lagi dari pabrik 1 ya. Ini bisa kita contreng dan ini silang. Oke, selanjutnya kotaknya mengecil menjadi seperti ini ya. Antara 5, 6, 8, 12 mana yang paling kecil? 5 ya. Jadi ini 5 sebagai pivotnya. Kita lihat ke kanan, kita lihat ke bawah. Yang paling kecil adalah 100 ya. Kita isi menjadi 100. Pasar 2 sudah terpenuhi 100, maka kita bisa checklist dan kita silang yang masih kosong-kosongnya. Nah sekarang kotaknya menjadi lebih kecil lagi ya. Jadi sekarang tinggal sisa ini, kita lihat 6 dan 12 mana yang paling kecil, yaitu 6. Nah 6 di sini ya, ini pivotnya. Nah di sini sudah terpakai 100 ya. Jadi kita hanya bisa sisa mengirimkan dari pabrik 2 adalah kan total maksimum 175 ya. Artinya kita hanya bisa mengirim 75 mobil dari pabrik 2. Kita isi dengan 75. Jadi total 175, ini sudah sesuai. Oke, sisa satu kotak terakhir. Kita tinggal penuhi saja. Di sini sudah terpakai 200 gitu ya. Sedangkan targetnya 275 untuk pasar 3, untuk pabrik ketiga ini. Maka kita hanya bisa mengirimkan 200 gitu ya. 275 dikurangi 200, sisa 75 mobil. Oke, jadi kita 75 mobil. 200 tambah 75 sudah 275, maka sudah terpenuhi gitu ya. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi semua demand sudah terpenuhi. Semua pabrik juga sudah mengirimkan mobilnya. Sekarang kita hitung Z-nya ya. Berarti total cost-nya berapa? Nih, 200 dikali 4 ditambah yang ini ya, 100 dikali 5 ditambah ini 150 kali 4 ditambah ini 75 kali 6 ditambah ini ya 75 kali 12. Nah kita hitung biayanya ya. Oke, sekarang kita cek dulu nih yang NWC, ini total biayanya berapa gitu ya. 150 kali 10 1500 ditambah 50 kali 9 sama dengan 450, lalu ditambahkan dengan 100 kali 5 500, lalu ditambah 25 dikali 6 150 ditambah 275 kali 12 itu sama dengan 3300 ya, 3300. Nah kita hitung, berarti 1500 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 150 ditambah 3300 itu sama dengan 5900. Ini satuannya juta ya, artinya 5,9 M, 5,9 miliar gitu ya. Itu untuk menggunakan metode NWC. Sekarang kita pakai metode yang kedua. Ini kalau kita lihat, ini 200 kali 4 800 ditambah 100 kali 5 500 ditambah 150 dikali 4 itu 600 ditambah 75 dikali 6 itu 450, lalu ditambah 75 dikali 12 900. Nah sekarang kita hitung semuanya, jadi 800 ditambah 500
ditambah 600 ditambah 450 ditambah 900 sama dengan 3250. Satuannya juta, berarti 3,2 miliar gitu ya. Kalau yang ini 5,9 miliar. Kalau kita bandingkan lebih murah yang metode kedua ya, least cost, karena kita memilih cost yang paling murah terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara least cost dan NWC untuk kasus ini gitu ya, maka metode yang kita pilih adalah metode yang least cost gitu ya, atau greedy atau minimum cost, dengan total biaya yang dibutuhkan adalah 3,2 miliar, 3,25 miliar gitu ya. Baik, itu dua metode yang kita pelajari ya. Nanti kita akan pelajari dua metode lainnya di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga dapat Anda pahami ya dua metode ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.